Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Oktaviasari. Saya akan menceritakan kisah Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad dengan judul Azab dalam perspektif kesombongan. Duduk-duduk sambil melihat kanan kiri. Melihat semut sedang berkemah. Sebelum kisah keteladanan Nabi dan sahabat dimulai, mari bersama ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Berjalan berbondong-bondong. Melihat kepompong belum terbuka. Wahai engkau, janganlah sombong, karena sombong membawa malapetaka. Jalan-jalan ke Pulau Sulawesi. Tidak lupa membeli kopi Toraja. Berbuatlah engkau sesuka hati. Sesungguhnya Allah bisa murka. Cerita ini bermula di Jazirah Arab sebelah utara Hadramaut Yaman. Hiduplah suku tertua yang dikaruniai tanah yang subur dengan sumber airnya yang mengalir dari segala penjuru, sehingga memudahkan bercocok tanam untuk bahan makan mereka. Dan keindahan tempat tinggal beserta kebun-kebun bunga yang begitu bagus. Ia hidup makmur, sejahtera, dan bahagia, berkembang biak, dan menjadi golongan terbesar di antara kaum yang hidup di sekelilingnya. Tetapi, kaum tersebut tidak mengenal Allah. Hadirin yang berbahagia, siapakah kaum itu? Dan bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Al-Kisah bermula di Jazirah Arab. Hiduplah suku tertua setelah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Di suku tersebut dikaruniai kesejahteraan dari segala sisi kehidupan. Tapi dari segi ketuhanan, mereka tersebut tidak mengenal Sang Pencipta dan menyembah berhala seperti batu sebagai rasa syukur. Setelah itu, lahirlah seorang anak dari golongan tersebut yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah agar mempercayai adanya Yang Maha Kuasa. Pada suatu ketika, terjadi percakapan antara mereka dan menyebabkan perselisihan pendapat. Kaum tersebut tidak pernah menduga dari sukunya sendiri telah berani merontak tata cara hidup mereka. Oh Hud, ajaran dan agama apa yang direk suruhkan dengan kami? Sampai kami harus meninggalkan persembahan kami. Ngape? Tangdaan sebaliknya direk yang balik dengan aturan nenek moyangmu. Sesungguhnya Tuhan yang saya suruhkan itu denganmu untuk nyembahnya dengan penglihatanmu. Direk dapat melihat dan merasakan bentuknya dalam direkmu sebagai ciptaannya dan apa yang kau nikmati saat itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu daan beranak dan daan diperanakkan. Dalam percakapannya, Nabi Hud alaihi salam meyakinkan kaumnya itu, tetapi tetap saja kaumnya tersebut keras kepala dan sombong. Apa yang jadikan diri berpandangan dan berpikiran lain dari kami, bahwa diri terpilih jadi rasul pesuruh Tuhan? Inyan, diri menurut kami orang pembual basar atau gile. Walaupun dakwahnya itu dituduh omong kosong serta diejek dan dihina, Nabi Hud alaihi salam menerimanya dengan kepala dingin dan penuh kesabaran. Saya bukannya orang pembual dan pikiranku daan gile. Sehat daan kurang apapun. Dan ketahuilah bahwa patung-patung yang direk pertuhankan iye daan dapat mendatangkan sesuatu gangguan atau penyakit bagi badan atau pikiranku. Nyembahlah dengannya dan mintalah ampun agar terhindar dari azab dunia dan akhirat. Kami bertambah yakin dan ragu age bahwa diri jadi gile
karena kutukan Tuhan kami. Semua itu omong kosong. Mun benar azab itu ada, datangkanlah dan kami. Dengan sombong, kaum tersebut tetap tidak percaya atas adanya Sang Kuasa. Mereka selalu saja meminta bukti jika benar bahwa apa yang mereka sembah itu salah. Dan kaum tersebut meminta bukti bahwa Allah itu ada dan hanya kepadanya harus bersujud. Mundire meragukan kebenaran dakwahku itu, tunggulah tibenya pembalasan Allah sampai dire daan dapat lepas dari bencananya. Inyan, Allah jadi saksinya. Suatu hari datanglah bencana berupa kekeringan pada ladang dan kebun mereka. Akan tetapi, Nabi Hud alaihi salam mencoba meyakinkan bahwa bencana tersebut adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama, agar mereka sadar dari kesesatan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertaubat. Namun, kaum Ad bersekukuh bahwa berhala mereka dapat melindungi musibah tersebut. Kemudian, datanglah bencana pada tahap kedua, yaitu terlihatnya gumpalan awan dan mega hitam yang tebal di atas mereka, yang disambutnya dengan sorak-sorai gembira bahwa kesusahan mereka akan segera usai. Datanglah Nabi Hud alaihi salam kepada kaum Ad. Mega hitam iye bukanlah mega hitam dan awan rahmat untuk diri, tapi mega yang akan membawa kehancuran bagi diri. Sebagai pembalasan Allah yang udah saya janjikan dan diri tunggu-tunggukan. Untuk membuktikan kebenaran kata-kataku yang selalu diri sangkal dan diri duste. Dengan panik, kaum Ad masing-masing menyelamatkan diri dari angin topan yang dahsyat dan kencang, gemuruh yang mencemaskan, serta lari tunggang langgang mencari perlindungan. Rumah, binatang ternak, dan perabotan rumah tangga beterbangan. Semua rata dengan tanah. Bencana angin topan ini berlangsung selama 8 hari 7 malam. Tidak ada satupun yang bisa menolong mereka dari murka Allah. Sedangkan Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya diselamatkan oleh Allah. Mereka pun pindah menuju suatu tempat yang bernama Tarim dan hidup menetap di sana hingga Nabi Hud alaihi salam meninggal. Semoga kisah ini membuka mata hati kita dan meyakini bahwa Allah itu ada. Keripik ubi dilumuri gula merah. Cukup sekian cerita keteladanan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian.